Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwika dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Teologi dengan nomor induk mahasiswa 20117035. Hari ini saya akan membuat video micro teaching mengenai konsep dasar IPA, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani, SPD, MPD. Selamat menyaksikan video ini, berisi pembuka, isi, sesi tanya jawab, dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Materi hari ini adalah perkembangan makhluk hidup. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mesya Devtania, Clarissa Nala, Hadir, Bu. Kamelia Putri, Hadir, Bu. Yumna Nadifah, Hadir, Bu. Cantika Putri. Hadir, Bu. Berarti kalian masuk semua ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, pada siang kali ini kita akan mempelajari perkembangan makhluk hidup. Ada yang tahu nggak perkembangan makhluk hidup itu apa? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan, Bu. Ya, bagus, Kamel. Perkembangan makhluk hidup, yang pertama ada manusia. Manusia diawal dari janin. Janin itu 1-9 bulan. Berkembang lagi menjadi bayi 1-5 tahun. Berkembang lagi menjadi anak-anak 6-10 tahun. Untuk kalian termasuk anak-anak berarti. Remaja 12-17 tahun dikatakan remaja. Dewasa 18-40 tahun. Dan lansia. Lansia itu lanjut usia, kakek atau nenek, disebut lansia. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi karena manusia masih dalam kandungan setelah janin akan lahir bayi, kemudian anak-anak, remaja, hingga dewasa. Yang masa pertumbuhan manusia. Dengarkan Ibu ya. Pertama ada masa anak-anak. Pada masa anak-anak ini, individu masih bergantung kepada orang tua. Yang kedua ada masa peraturan. Pada masa ini, seseorang akan mencoba-coba sebelum ia menentukan masa yang sesuai atau yang tidak cocok pada dirinya sendiri. Yang ketiga ada masa dewasa, dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah. Keempat ada masa keterasingan sosial, yaitu pada masa seseorang mengalami krisis sosial, ia terisolasi atau terasingkan. Kelima ada masa usia produktif. Pada masa usia produktif ini, pada rentang usia ini merupakan masa-masa yang cocok dalam menentukan pasangan hidup, menikah, dan berproduksi. Tadi ada apa saja dalam perkembangan makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua ada cara berkembang biak hewan, pertumbuhan hewan. Pertumbuhan hewan ada pertama ovipar, bertelur. Kedua melahirkan vivipar. Dan ketiga ada ovovipar, bertelur dan melahirkan. Ciri hewan bertelur dan melahirkan itu ada pembuatannya terjadi dalam tubuh induknya. Terus ada tidak menyusui. Contoh hewannya ada kuda laut, ikan pari, kadal, dan ular. Selanjutnya ada cara berkembang biak hewan bertelur, ovipar. Yang pertama tidak memiliki daun, itu ciri-cirinya pertama. Kedua tidak menyusui atau tidak mempunyai kelenjar. Ketiga bertelur dalam jumlah banyak. Selanjutnya ada melahirkan yang disebut vivipar.
Ciri-ciri hewannya itu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan menyusui anak. Ketiga, ada janin tubuh di dalam induk betina yang disebut dengan masa kehamilan hewan. Contoh dari hewan bertelur itu ada ayam, ikan, penguin, komodo, dan kura-kura. Contoh dari hewan melahirkan ada kucing, kambing, kuda, dan harimau. Itu tadi perkembangan. Dalam perkembangan hewan ini ada disebut dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Itu macam-macam dari pemakan hewan. Herbivora itu pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora pemakan daging. Omnivora pemakan segalanya. Contoh dari herbivora yaitu ada kambing, domba, kuda. Itu contoh-contoh hewannya. Karnivora contoh hewannya ada singa, ada harimau, pemakan daging, dan omnivora, pemakan segalanya. Materi selanjutnya ada perkembangan tumbuhan. Perkembangan tumbuhan ini ada generatif dan vegetatif. Generatif yang pertama itu secara kawin, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Contoh tanamannya ada jeruk, durian, dan jambu. Yang kedua ada pengembangan generatif. Vegetatif. Yang kedua ada vegetatif. Vegetatif dengan cara tidak kawin dan vegetatif alami. Vegetatif alami perkembangan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa melalui bantuan manusia. Contoh tumbuhannya ada wortel, stroberi, dan bawang merah. Yang kedua ada vegetatif buatan. Pengembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan dengan bantuan manusia. Contohnya ada bunga mawar, pohon apel, dan pohon belimbing. Di perkembangan tumbuhan ini ada juga bagian-bagian dari bunga. Kalian tahu bunga kan semua? Tahu. Bunga itu terdiri dari mahkotanya, benang sari, lapak sari, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dan kelopak. Itu semua termasuk bagian-bagian dari bunga. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ibu akan menanyakan kalian, apakah kalian sudah paham tentang materi perkembangan makhluk hidup? Soal pertama, kira-kira umur berapa saja sih anak-anak itu? Saya, Bu. Ya, Amel, berapa? Dari 6 sampai 10 tahun. Ya, bagus. Yang kedua, contoh soal kedua, perkembangbiakan hewan ada apa saja? Saya, Bu. Amel, ada apa saja? Perkembangbiakan hewan ada bertelur, melahirkan, bertelur, dan melahirkan. Ya, bagus, Kamel. Contoh ketiga, contoh hewan dari bertelur ada apa saja ya? Saya, Bu. Lima? Ayam, ikan, dan komodo, Bu. Ya, bagus. Selanjutnya, contoh hewan dari melahirkan ada apa saja? Saya, Bu. Kucing, kambing, dan kuda. Ya, bagus. Selanjutnya ada contoh hewan dari bertelur dan melahirkan ada apa saja? Saya, Bu. Kuda laut, kadal, dan ikan pari. Ya, berarti kalian sudah memahami tentang perkembangan makhluk hidup. Baik, pembelajaran hari ini sudah paham belum anak-anak? Sudah, Bu. Coba tadi pelajaran apa yang udah kita bahas sama-sama? Perkembangan manusia, hewan, dan tumbuhan, Bu. Ya, betul, Kamel. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah kalian sudah memahaminya? Sudah, Bu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Dalam video micro teaching ini, saya mengajak kelas 4 sekolah dasar dengan tema perkembangan makhluk hidup. Sekian video micro teaching ini,
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.